timbang. Nah, sing delok. Jadi cara panganan itu kayak pisang goreng crispy. Tapi karena yang di dalamnya itu ternyata bro, yang di dalam bobrok, maka sebenarnya itu persis seperti yang keluar dari dubur kita itu pas di kamar mandi. Itu namanya apa? Namanya sing ngono halus apa namanya? Masa saya ngomong tai kan itu. Oh, siap dong. Jadi sing lihat kayak kelihatannya bisa goreng. Tapi sebenarnya apa tadi? Berarti gini, kalau dari skala yang kecil aja, tidak percaya silahkan. Kalau ada orang dagang yang khawatir pembeli tidak jadi beli kalau dia ada bohong, kemudian dia berbohong, maka orang ini sedang tidak mengupayakan kesuksesan. Justru dia sedang goreng tadi apa tadi? Dia tinggal ulang di skip lagi, ditepungi ya. Masih kebayang belum? Maksudnya dia sedang membuat orang lain kagum, tapi sebenarnya di dalam dirinya itu rasanya gimana kira-kira? Kalau sih ngomong getir berarti tahu ini. Nah itu memang. Ini penelitian bukan di Undip, bukan di Harvard, tapi orang Quran. Silang kita disuruh milih A atau B. Jadi kalau B itu sukses bisa, tapi buruk. Sementara di dalamnya bodoh. Satu lagi saya bisa tahu. Kalau ini teman dan akal. Awal kali ngaji, sekali ngaji. Habis ngaji, aku pernah datang ke sana ya. Saya pilih semuanya pemenang-pemenang yang kantor-kantor. Ternyata bosan. Sudah dia ngaji. Ngobrol rumah kita pulang, dia bersyukur kepada Allah. Ternyata dia itu bisnisnya sekarang sudah mencapai 30 cabang seluruh Indonesia. Nah, 30 cabang ini yang 5 menuju 35, pokoknya 5 buka barang plus 9 sama sugih dagangannya semua kaya luar biasa. Tapi begitu sampai rumah dia bilang saya apa WA, CBB, apa lagi? Dan jujur saja saya pengen tanya kalau dijawab. Karena sebenarnya orang bunuh diri itu hukumnya apa Pak? Tanya, orang mau sugih terus takon bunuh diri hukumnya apa? Kira-kira mungkin tentang mau orang bahagia atau tidak? Akhirnya saya iseng tanya lah dengan itu 30 bisnis, 30 cabang, 30 outlet itu bisnis apa? Baru dia ceritakan kamu terus mana sak sugi apa yang apa ya orang bakal dan tapi nek sugi kan memang boleh dibukakan pintu kesenangan juga memang monggo tapi orang yang bersih ngono nah untuk bilang ini kalau sama-sama tidak nanggung, sama-sama jadi hebat. Tapi kalau nanggung, cara apa tadi? Kan juga pokok. Jadi perbedaan yang pertama antara A sama B ketika sama-sama sukses, A itu suksesnya insya Allah berlimpah. Kalau toh memang harta belum dikasih, tapi hanya dengan pasti dikasih sesuatu yang lebih dari harta. Apa itu? Anak apa Al-Quran? Kalau duit 1 miliar pilih. Ayo. Pokoknya kalau dengan nanti ya pilih Allah. Karena aku kan jawabannya milih di. Dan saya ya Al-Quran ya sambil ya. Maksud saya begini Pak. Itu hanya contoh saja. Kalau memang asli berkah, tinggal ditambahin lagi berkahnya. Tambahin lagi. Maka mulai hari ini senang-senang berdoa apa yang Allah ingini daripada yang kita ingini. Orang berdoa tambah duit, monggo, sah. Tapi berdoa tambah syukur itu lebih jos lagi.
Tambah duit belum tentu syukur, tambah syukur mesti tambah. Ya betul atau tidak? Orang berdoa menjadi sebut saja ahli qiyamul lail bagus, berdoa menjadi tentara juga bagus. Jadi urusan mudah juga bagus. Mau urusan mudah belum tentu sholat malam. Tapi kalau sholat malam insya Allah urusan. Berarti tinggal nambahin saja, Kalau sudah mulai dikasih keberkahan, tambahin. Nah, ini cara. Apalagi perbedaan antara A dan B. B itu ternyata orang dinaikkan, dimudahkan urusannya makin tinggi. Ternyata hanya agar saat dijatuhkan semakin besar. Saat dijatuhkan semakin apa? Ya. Jadi kalau misalnya ada pinjam hati itu ini kalau misalkan dijatuhkan 5 cm kira-kira begini apa? Nah 5 meter. Apa dicoba ini? Karena bertemu. Maksudnya begini Pak. Orang itu diangkat dalam istidlal surah An-An'am 44 itu disenangkan diangkat hanya untuk saat dijatuhkan semakin hidup. Jadi untuk alhamdulillah kalau yang kemarin sudah sempat sukses akan beli mobil dulu terus kemudian dikabulkan tapi tidak dikenal ngaji, kenal sholat, alhamdulillah masih ada waktu revisi. Semoga kelak suci lagi dengan berkah. Jadi itu perbedaannya. Jadi sekarang saya tanya, A, B atau C? A. Yang kelas B, C atau A? A. C, B atau A? A, B atau C? B, C atau A? A, C atau B? Nah, itu baru jenengan sudah paham ini, sudah paham benar-benar pahamnya, yakin dengan benar-benar yakin. Yang orang yakin memang saya tidak ada maksa. Berarti jangan ini zona yakin. Jenengan ke orang yakin berarti di zona yang berbeda gitu aja. Ada maksa. Saya di zona yang yakin. Ada maksa. Orang yakin itu sesuatu yang ajaib. Walaupun sesuatu yang keyakinan yang salah saja sudah ajaib. Jangan dulu saya masih SD. Jenengan dulu SD atau SR Bu? Pas SD itu pas main di lapangan terus dolan layangan dilarang ada yang kebelet. Maka teman satunya bilang suruh bawa apa? Batu. Kudus coba menurut batu dia pakai letak kantongi. Luar biasa kan? Itu batu, cuma batu bisa dikantongi itu langsung punya pengaruh ke biologis. Tiba-tiba yang tadinya sudah mundur enggak. Terus psikologis itu batu. Kita yakin pada sesuatu yang salah saja punya pengaruh luar biasa. Apalagi kalau kita yakin pada sesuatu yang benar. Bukan batu, tapi pencipta batu, pencipta alam semesta ini. Maka pasti ajaib. Bisa orang ajaib. Ada sekian banyak penyakit syak di dalam hati. Apolio, jajal itu penyakitnya di situ. Akhirnya A, B atau C kalau model ragu seperti itu? C. Jadi mana jadi? Allah nolong dah? Setan? Terkena. Mulainya dari kerang. Jadi monggo cekam lela-lela. Baik, kalau itu sudah dipahami bersama, saya baru akan masuk ke kemarin yang Pak Haji Mahfud bilang, yaitu ada bahasan kejar akhirat dunia mendekat. Sebenarnya saya cuma bilang, Pak Haji temanya apa? Oh Pak Haji yang tanya, saya temanya apa? Kamu kok saya nonton.
Nah, temanya apa? Lah saya itu di dalam lagi revisi buku saya sendiri, namanya Kerja Akhirat Dunia Mendekat. Ini sudah lama saya terbitkan dulu, terus kemudian pandemi dan sebagainya, saya sendiri fokus bangun pondok, terus satu, dua, terus bangun sampai tidak kepikiran masih buku lagi. Jadi lagi seperti itu, langsung WA-an sama anak Singapura. Pak Haji, kalau ini aja judulnya gimana Kerja Akhirat Dunia? Oh siap. Nah, kalau sudah dipahami ilmu basicnya, ini namanya teori ABC. Simpel kan ini? Dari kon mirip tok. Nek mau cara A ya aja nanggung, cara B ya. Jadi kira-kira diuntang apa? Mau ning masjid atau ning dukun lho ya. Cara B ya nanggung billahi min. Cara C malah berkelahi dorong. Maka satu-satunya pilihan adalah berusaha ya bersungguh-sungguh untuk masuk cara nomor A. Mantap. Nah, cara A itu mulai kita masuk ke cara akhirat dunia mendekat. Allah pernah berkata kepada dunia, ya dunia, ukhdumi man khadamani. Kau layanilah wahai dunia orang-orang yang melayani. Wastakhdimi man khadamani. Dan sekalian kau kerjani orang-orang yang mengabdi kepada. Jadi para budak dunia itu dikerjani. Yang dikerjani itu diangkat untuk banteng. Kerjani. Nah, tidak mungkin saya terangkan semuanya. Jangan milih saja beberapa. Kalau ilmu basicnya ini, saat pelajaran baca buku atau saya terangkan buku ini, seluruhnya tidak akan paham kalau teori ABC belum dipahami. Berarti mantap cara A, B atau C? A, B atau C? A itu berarti mendidik karir, membangun bisnis, membangun usaha, atau apapun itu urusan dunia digandeng dengan takwa. Kalau B berarti dia mengabaikan ketakwaan. Sehingga kalau ada orang dia mengabaikan ketakwaan, dia ada orang misalnya bisnis, kalau mulai senang ngapusi, ya, berarti orang tersebut sebenarnya bukan sedang menuju kesuksesan, tapi sedang goreng apa tadi? Miskin. Nah, tadi ditepungin loh. Sedang goreng apa tadi? Buka dagangan, tapi mulai sholatnya telat-telat. Berarti orang tersebut bukan sedang nyari kesuksesan, tapi lagi goreng apa? Oh, ini sekedar cerita yang dia pesantren yang Ambarawa, pesantren yang Putri itu adalah tinggalan seseorang yang luar biasa. Jadi akhirnya seluruh karyawan itu saya diminta tolong untuk guiding masalah spiritualnya. Nah, karena saya diminta tolong untuk mengguiding masalah spiritual, itu ada yang lopang pesantren itu ada 9 minimarket, ada bersama 9 karyawan kan. Dan itu sudah tak kasih komitmen sejak almarhum masih ada sampai hari ini saya meneruskan spiritualnya. Itu kalau pas wayah sholat pede aja, tutup gerak, tulisi maaf sedang sholat, terus sholat jamaah itu minimal. Itu perjalanan kalau dengan jalan Ambarawa, Manggung, Magelang banyak beberapa minimarket seperti itu. Kenyataannya pada saat ditinggal sholat, tulisi maaf sedang sholat, itu bukan pergi. Nunggu ini nanti akan sholat. Ini kisah nyata. Dan itu saya sendiri yang menyaksikan. Oleh karena itu sudah, kalau memang cara asing mantap minimal sif-sifan lah, sif-sifan. Tapi orang jadi ayo kenapa harus tutup banyak. Paling-paling kan 10 menit 4 jam selesai sholat. Apa ya nasi sholat sajam. Tahu ya. Masya Allah. Baik. Sekarang saya tanya sama panjenengan. Ini ada beberapa bab yang kemudian
Mati. Sampai mati. Masya Allah. Jam berapa ini? Dua sepuluh. Berarti cuma satu bab yang saya bahas. Satu bab. Ini ada 12 bab. Ada 12 bab. Silakan dengan pilih. Bab 1 itu namanya seni berdoa. Seni berdoa itu gini. Saya tanya sama kalian. Dunia itu sebenarnya di mata Allah, di mata Rasulullah perkara mulia atau perkara hina? Hina atau mulia? Hina. Berarti kalau ada orang berdoa untuk dunia, dia berdoa untuk hina kan? Berarti Allah kasih atau tidak? Kasih. Tidak dikasih kecuali orang untuk yang sama-sama hina. Tapi kadang butuh mobil. Dunia malaunan, wa malaunan ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula seluruh isinya. Kan gitu kan? Dan yang seperti terlaknat kemana pun pengen nambah mobil pula. Jadi ada tidak? Memang kita ini minal dan tertinggi. Dunia malaunan atau mafia. Dunia itu terlaknat dan seluruh isinya bersama-sama terlaknat. Kalau begitu pengen tingkat rumah dan ini lah kerja. Nah, minal apa? Ternyata belum selesai habisnya. Maka ini namanya seni berdoa. Jadi sejak dalam doa itu sudah ada seni. Illa dzikrullah wa mawadah. Dunia itu terlaknat dan seluruh isinya kecuali zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan harta dunia yang digunakan untuk fasilitas ibadah, digunakan untuk fasilitas akhirat. Lalu itu tidak terlaknat. Maka sejak awal kalau toh itu doa, jangan ada bayangan kemudian enakin numpak mobil atau enakin numpak mobil lalu jalan-jalan bukan. Apalagi bukan sing sombong-sombong. Aku mobil itu bisa hilang, orang bisa. Terus kemudian lewat tanggal pemain mantan tak kelakson. Selera. Itu sejak dalam doa saja sudah bisa. Maka seni berdoa itu maksudnya adalah kalau memang kita butuh perkara dunia dari dalam doa atau sejak dalam doa, prioritas akhiratnya sudah kebayang. Understand? Kalau seperti itu, Allah itu berarti mencintai. Nah, yang Allah cintai ya udah dikabulkan daripada yang Allah rendahkan. Jelas? Kamu bangun rumahnya, ini rumah misalkan. Bayangan pertama bukan enaknya urip nang omah dhuwur, tapi iki oleh ana tamu-tamu. Tamu-tamu para ashabi, tamu-tamu para kiai atau para habaib dan sebagainya tak mulyane. Nek pas ora ngono, berarti kena gawe sholat, kena gawe ngaji. Yang tadinya dunia terlaknat ketika sudah ada fungsi untuk fasilitas akhirat menjadi mulia, menjadi dicinta. Maka perkara yang dicinta oleh Allah lebih mudah dikabulkan. Sedang? Understand? Itu namanya seni berdoa. Nah, di sini baik terus kemudian bab 3, bab 2. Bab 2 itu tipe-tipe manusia menyikapi terkait akhirat. Ya, menyikapi kematian. Ada orang yang mumpung masih hidup di dunia, kemudian dia aji mumpung, boleh senang senang, pol tingkat tok. Maka dia lalai akan akhirat. Sehingga tidak jauh dari cara apa namanya? Cara setan. Iya, kalau cara setan itu setan care. Kalau ternyata setannya tidak care, maksudnya gini, dia ingin jadi pemurko tapi dilarang kalau dia mau ibadah itu kan akhirnya terus jatuhnya dari cara apa? Maka kemudian tipe yang nomor 2 orang menghadapi kematian adalah orang-orang yang bahwa kematian itu dinilai perunggut kenikmatan. Ini pun kurang tepat. Dan tipe yang nomor 3 adalah bahwa kematian itu justru sesuatu yang indah.
walau tidak harus bunuh diri. Maksudnya sesuatu yang indah itu begini, Rasulullah kan berkata bahwa orang cerdas itu orang yang melakukan banyak hal untuk tabungan setelah saya. Kalau sendirian ngadep Gusti Allah orang lain, tapi kalau saya ngadep kalau Gusti Allah, saya misalkan bersama para santri yang ahli tadarus dan sebagainya, tak pikir tiap dino iki ben dia iso mangan, iki ben dia iso ngaji, kemudian kono neraka itu sing demo kae. Jadi kita akan melakukan banyak hal kemanfaatan di muka bumi ini, akan mengumpulkan sedemikian banyak harta untuk bisa bermanfaat sehingga ketika kelak di hadapan Allah bisa kayak sambung. Karena al-kathiruna fid dunya hum qaliluna fil akhirah, kata Rasulullah. Orang-orang kaya di dunia itu adalah orang-orang yang kelak miskin di akhirat. Ila hakada wa hakada wa hakada. Hakada wa hakada itu kata Rasulullah kira-kira ngapain? Ya, manfaat. Sedekah dan sebagainya. Bukan misalnya. Jadi tes. Itu kurang lebih. Terus kemudian bab 3 itu ATM unlimited. Ya, ini kisah-kisahnya ada. Bab 1 seni berdoa, bab 2 tipe manusia, tadi saya sudah berlebar-lebar tak bahasakan simpel. Bab 3 itu ATM unlimited. Saya milih aja, nanti kalau tidak milih tidak bakal selesai. Saya memperdalam seni berdoa, tipe manusia, bab 3 itu ATM unlimited, bab 4 itu adalah kehidupan yang abadi, bab 5 adalah orang yang si miskin yang jadi super kaya, bab 5. Nah, terus nomor 6 itu di Semarang ada namanya orang namanya Mbah Abadi. Ini putune wis jadi simbah. Putune Mbah Abadi. Mbah Abadi. Dan unik kisahnya. Kemudian nomor 7 tiap bulan cuma di kisahnya aja. Ya orang mau milih aja nih, milih aja milih. Tahu lagi ya, jangan langsung kuing maksudnya. Bab 1 seni berdoa tadi sudah saya bukakan. Nanti tak detailkan cara berdoa yang tepat. Bab 2 tipe manusia yang tepat dan yang tidak tepat. Bab 3 bagaimana punya ATM yang unlimited. Ya, masuk satu ya. Belum lampu warna saya belum selesai dulu. Nah, si miskin yang jadi super kaya, ada beberapa kisah si miskin yang jadi super kaya. Itu juga. Amin. Mbah Abadi. Nomor 7 adalah orang-orang yang berebut bangkai. Ya, mungkin yang harus direbut. Kemudian nomor 8 lunas hutang dunia akhirat. Sing jelasin. Enggak. Saya tak minum dulu lah. Bab berikutnya, muda kaya, tua mulia, mati. Ada tidak orang seperti itu? Ada atau tidak orang seperti itu? Muda kaya, tua mulia, mati masuk. Ada atau tidak orang seperti itu? Ada atau tidak? Ada banget. Mulai sejak zaman sebelum zaman Nabi Muhammad itu selalu ada orang seperti itu. Nabi Sulaiman, anak raja, mudanya kira-kira kaya enggak? Tua mulia enggak? Matinya? Ini otak contohnya. Orang zaman Rasulullah, orang zaman setelah Rasulullah banyak. Dan itu ada polanya. Ada kisi-kisinya.
Boleh. Sing dijelaskan nanti. Wes saya bahas. Kalau ada yang bertanya, bukunya masih tidak, saya tidak cetak lagi. Lagi fokus bangun pondok dulu aja. Sudah bisa dibeli. Tidak. Pokoknya ngaji kau ini dilakoni manfaat dan ngerasake. Amin Allahumma. Kopi. Nah nanti saya saya tidak pernah jualan bangsa ini buku-buku buatan ini memang benar-benar karena ada pengalaman terus kemudian saya tidak tulis sendiri, saya ada sampai yang saya lagi kayak ini terus ditulis, jadi ditulis. Baik, sing ini, sing ATM ambil ini saja dulu ya. Mesti setuju benar. Masya Allah. Pahami bumi Allah ini, dipahami benar-benar. Segala sesuatu itu pasti mulainya adalah dari sesuatu yang paling dalam, yang menjadi, yakni hati, yakni niat, yakni software. Sampai HP ini Apple Pro, tapi udah di instan software apa? Yang ngomong. Kalau soal hardware, setiap kita sudah punya tangan kaki, itu kan hardware, perangkat kasar. Perangkat lunaknya tiap kita berbeda. Ada orang pada penyedarannya sisi sisi. Kakak beradik bisa sama-sama mirip, tapi karena software yang berbeda itu beda nasibnya. Betul atau tidak? Maka software. Pada pahami, bumi Allah ini ya, diciptakan oleh Allah untuk dimakmurkan. Setiap kita adalah khalifah fil ardh, orang yang diamanai oleh Allah untuk turut memakmurkan bumi. Sepakat kan sampai situ? Berarti bumi ini bergerak menuju kemakmuran, kemudahan bagi orang yang beribadah dan sebagainya. Lalu kemudian kita turut memakmurkan bumi Allah ini. Saya tanya, saya berdiri di sini dengan tanah yang saya injak. Kira-kira tua orangnya atau tua tanahnya? Bumi Allah ini lebih tua dari itu. Maka ojo kemelingki. Ya. Kita harus care sama seluruh yang ada di bumi Allah, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, adanya untuk kita jadikan semakin makmur. Semakin makmur itu berarti oke, wong sing sejahtera, oke wong sing seneng, oke wong sing ibadah, oke wong sing sholat, oke wong sing maca Quran. Sepakat? Kalau hidup kita adalah untuk memakmurkan bumi, maka seolah bumi Allah ini berkata, nek ngono dhewe kok kau memudahkan urusanku untuk semakin makmur, dan aku pun akan memudahkan urusanmu karena kita satu visi. Saya urus tanah Pak Bro, urus tanah itu 2 tahun dan selesai. Tanah miliaran, akhirnya barangkali saya malam duduk, kalau kok ada sing salah kali ini. Iya, bumi ini lebih tua kok. Aku dia lebih tua, saya bangun ini dan sebagainya. Tapi kok kemudian saya berkeinginan bukan memberi manfaat, tapi mengambil manfaat, bukan turut memakmurkan, tapi menyesep. Oh ya, menghisap kemanfaatan dari adanya. Salah, ya bumi tidak mau. Bismillah ya Allah, ini yang pegawai pondok, pegawai rumah dan juga pegawai sekolahan dan sebagainya, saat mengharap ilmu bisnis dan sebagainya, bukan dalam rangka agar saya mendapatkan manfaat, tapi dalam rangka saya bisa memberi manfaat. Rombongan ngurus rampok. Ketika ketemu saja orang kata, loh ini dulunya kayak ini mah, ini sejarah ini. Loh jenengan kan tahu gak ngomong kayak begini, dan jenengan ini juga takon-takon. Memang kamu kudu muhasabah sih. Salah niat ternyata. Jadi kalau hari ini sampai dodolan kok mau terima gawe mangan, dewe atau keluarga, berarti ngambil kemanfaatan. Lu bikin untuk koncoku, ya tak ambil bisa cukup bunga ini.
Understand? Ya. Kamu mulai dari sesuatu yang paling mudah. Mau berapa teknik bisnis, mau belajar teknik marketing seperti apapun, ini bumi milik Allah yang berkuasa Allah. Salah niat, kan Allah melihat kan di hati seseorang. Sekarang ini tak kasih logika yang paling simpel sekaligus contoh yang paling nyata. Nah, tadi sekarang saya bilang, saya contohnya banyak banget, tapi yang tadi sudah saya bilang, yang namanya talang air, kemudian mengaliri ke kolam atau mengaliri kemana begitu, banyak orang dari ledeng. Saya tanya, mungkinkah ada talang yang tidak teles? Talang itu mesti tidak mungkin, Pak. Kalau kita menjadi penyalur kemudahan bagi orang, rezeki bagi orang, kemakmuran bagi sebanyak mungkin orang, diri kita tidak teles, tidak. Minimal benar dulunya. Saya teringat satu hal. Beliau yang sama-sama dulu mendirikan itu nelpon saya sebelum meninggal gitu. Sampai mana mati kau sana. Ustaz, alhamdulillah ini saya lagi bahagia. Kok bahagia gimana? Ini pas kemarin pas pandemi lagi rotok si Nabila ini loh. Sebenarnya saya lagi bahagia banget. Untung 4 tahun yang lalu itu tanah jadi saya wakafkan. Untung 4 tahun yang lalu itu si RV jadi saya buat bangun. Ini saya mau mati Ustaz. Santri sudah banyak. Itu dulu itu pada saat Ustaz jadi santri sendiri dulu pada saat saya niatkan untuk wakaf itu pokok masih sama. Ustaz tahu sendiri sekarang sudah jadi 10 miliar. Tapi bukan itu yang paling saya bahagia. Yang paling saya bahagia adalah iki aku main mati, memang ada Gusti Allah, mesti jelas duwe sama. Dari awal saya memang tak pikir itu mati ku piye. Inilah yang namanya orang kejar apa? Dunia mendekat. Beliau telepon seperti itu ke saya, mungkin paginya, nek dak malamnya, pas cuma 1 hari setelah itu malamnya meninggal. Dalam kondisi kalau orang mati, kalau nahan loro tapi wajahnya sumbernya senang. Kenapa? Dia terus mengendalikan. Untung 4 tahun yang lalu jadi saya wakafkan. Jadi saya buat mikir banyak orang. Andai kan 4 tahun yang lalu saya cuma pikir ini tertolong tak mungkin keluargaku, siji aku ngadep Gusti Allah. Orang tulisanmu nomor mungkin 10 minimarket itu tidak jadi. Cepat. Jelas? Mungkinkah talang tidak teles? Dia tidak akan kehabisan. ATM itu benar-benar unlimited, bahkan sampai dia di alam kubur ATM itu terus. Maka kalau jenengan kira-kira mau buka apa usaha atau sudah terbuka usahanya, kalau ditilai ini kemudian aku gawe ini ngomong hanya putri mau gaya aku di ya benar sih. Maksudnya begini Pak Lurah. Ini kan Kak, saya kasih contoh lagi biar gampang. Itu kan yang saya ceritakan itu pondok cabang ya, pondok yang pusat itu, kan ada hektaran katanya. Saya itu kalau malam milihnya cuma 1/3. Nanti jangan terapkan di tanah bisnis panjenengan. Karena di pondok juga ada bisnis tanah bisnis. Tinggal diterapkan aja. Nanti mirip. Saya itu malam itu di tanah yang belum kebeli sambil jalan, sambil sholawat, tapi sambil bilang begini, ya Allah, ini kan bukan usahanya ya Allah.
Nek saya paling semeter persegi, duri semeter kurang ya. Cilik lah. Tapi ini kelak nanti ada banyak orang sholat di sini. Hamba kau sholat di sini. Makanya biye ismo tak ikhtiar. Buku-buku ini biye ismo tak ikhtiar bisa. Kalian buku kapan? Cuman kita kan belum kepenuhan. Kalau di sini kelak akan ada orang sholat, orang ngaji, orang makan, ya. Terus kemudian orang turut mendapatkan kemakmuran. Orangnya mungkin masih kecil atau bahkan belum lahir. Tapi kalau besok di sini setiap yang lahir, setiap satu orang itu membawa rezeki masing. Oh ini kono ya Allah. Tapi kalau besok dia kelak akan tinggal di sini, rezekinya taruh sini dulu. Sedang? Kan berlebih Pak. Maka besok sampai kira-kira rokok di tempat sampai bilang saja, ya Allah. Nanti ini ya Allah. Nanti karyawan saya, karyawan saya ya Allah akan mampu bisa nyepulake anaknya. Jadi kok cuma dibilang bisa nyepulake anaknya. Ujungnya yo orang perebutan mau ke wong sing lanang ki lancar. Bisa nih sing wedok perebut mergo sing lanang. Jadi berikan kemakmuran itu satu orang, kemudian berikutnya lagi. Umpah dulu ya. Jadilah talam yang menjadi penyalur rezeki banyak orang. Tidak mungkin talam itu garing. Assalamualaikum. Dan ini benar-benar unlimited. Orang-orang bakal tertarik kenapa? Karena kita nanggung banyak orang. Kalau dia memang tidak layak itu dikasih rezeki, tapi orang-orang yang memang dia itu bareng berikhtiar rezeki Allah dan orang itu orang-orang baik, kan itu tertiga. Intinya adalah perluas kemanfaatan sejak dalam bayangan. Orang bisa dalam doa, bayangin tok lu sing kudu memakai orang mau dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tanya, itu orang yang wakaf sehingga sekarang ada banyak santri sholat dan sebagainya, itu ATM-nya sudah habis atau masih terus? Padahal sebelum dia meninggal, tidak hanya di akhirat, tidak hanya di alam kubur, sebelum meninggal, dari satu toko, dua toko, satunya belum jadi kala itu, sampai menjadi 10. Kemudian dia meninggal, masih terus. Sallallahu alaihi wasallam. Kok jadi minal dorong? Itu namanya ATM apa? Lagi jane. Kok anteng ya? Setengah 3. Asal jam 3. Nanti setengah jam lagi. Setengah jam saya kasih tambahan materi atau buat tanya jawab. Ya. Yang mana? Oh yang udah kaya, tua mulia, mati masuk surga. Atau yang lunas hutang dunia akhirat. Ketok kok mancep mau mati. Kata-kata hutang itu kok antep. Sing udah kaya, tua mulia, mati masuk surga dunia. Maksudnya ini kan sudah banyak yang sepuh juga, nih, terus kemudian orientasinya selalu kekayaan yang pendek itu ngapain juga? Harus ada mati-mati masuk surga. Jenengan kenal Nabi Sulaiman? Kenal? Mana kenalannya? Tahu Nabi Sulaiman. Ini kita Nabi Sulaiman. Habis Nabi Sulaiman kemudian orang makin zamannya makin sehingga kisahkan banyak orang yang sampai di zaman setelah zaman Rasulullah SAW. Kemudian kita Husnul dia masuk surga, sampai ada beberapa orang yang memang sudah dijanjikan masuk surga sejak hidup. Kita kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman putra siapa? Nah, punya siapa? Putra siapa? Nah, putra raja namanya Nabi.
Podo jadi putra raja ya. Nabi Sulaiman alaihissalam kira-kira punya saudara nggak? Saudaranya 1, 2, 3 atau banyak? Banyak lah. Jangan tahu sendiri istrinya Nabi Daud berapa? Kok tiba-tiba yang jenengan dengar saja. Wis itu untuk para nabi lah. Jenengan wis ora usah gitu. Nabi Daud wakila itu istrinya berapa? 99. Ya kan gitu kan? 99. Kalau istrinya 99 kira-kira anaknya berapa? Ratusan kan? Ratusan, bahkan mungkin ribu ya. Karena memang orang dulu. Kenapa yang terpilih menjadi istafet kenabian dan kerajaan yang menjadi kaya itu Nabi Sulaiman? Tidak mungkin kebetulan. Ada pola yang nempel pada diri Nabi Sulaiman. Ada software yang ada pada diri Nabi Sulaiman yang kemudian kita bisa terapkan pada orang sekarang. Kalau tidak bisa akurasinya 100%, minimal di atas 50%. Kita lihat pola-pola yang ada pada diri Nabi Sulaiman. Lihat. Nabi Sulaiman alaihissalam itu banyak sekali doa-doa yang beliau panjatkan dalam Al-Quran. Salah satu doanya tes. Dan doa ini saya berikan kepada salah satu pimpinan perusahaan besar di Indonesia ya. Sampai kemudian pimpinannya menjadi the best di Indonesia, kantornya menjadi kantor the best seluruh Jawa Tengah. Terus kemudian pimpinan di bawahnya itu menjadi the best minimal seluruh Semarang. Bahkan cabang Kudus pun kegeret ikut menang. Karena saya kala itu di perusahaan tersebut memang dibandingin itu satu perusahaan dengan tahu lah kayak bongso urusan tapi sih besar itu tuh doanya begini Rabbi firli terus Wajibuni warfani itu doa sholat kemana disebut Rabbi firli balik ya orang bareng keluarga tanah sekalian Rabbi firli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Habis cara B, C atau A? A mantap untuk A ragu-ragu. Nek A ragu-ragu jatuhnya apa? C. Nolong siapa? Jadi besok kalau jenengan mau jual apa-apa atau mau beli apa-apa, caranya langsung dilihat. Ini kayaknya ambil ke C. Begitu A langsung tambahin doa, tambahin sholat, tambahin sedekah, mantap hides, tambahin niat itu ragu apa? Tapi gue mau siapa itu mau pokoknya mau menurut manfaatkan. Semakin banyak yang kita sebutkan, maka semakin banyak rezeki kita karena itu rezeki mereka yang tadi itu. Alam tidak mungkin, alam tidak mungkin alam tidak mungkin kering.
Saya jalan-jalan. Rabbi firli wa habli mulkan la yabaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Surah Shad ayat 35. Shad 35. Dan jangan lama-lama. Selasa. Dan Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Ternyata kelas Nabi Sulaiman punya kebiasaan mohon ampun. Kebiasaan mohon ampun ini berarti kebiasaan evaluasi. Betul kan? Kebiasaan memperbaiki. Rabbi firli. Berarti orang yang tadi itu kepingin, tema kita adalah muda apa? Kaya, tes kadang kopi minimal tua, mulia, dan kelak nanti. Itu dia punya kebiasaan evaluasi. Kadang-kadang saya sudah mulai tua seperti ini, saya sering dulu memutuskan anak saya paling baru 1, ini anak sudah mau 5. Alhamdulillah, baru 5. Nah, kemudian Masya Allah ya, kata-kata Rabbi firli itu kadang-kadang gak care pada diri kita, tidak nempel padanya. Buktinya kalau kita ditegur malah sering-seringnya sakit hati. Betul atau tidak? Padahal itu adalah evaluasi gratis. Karena kalau kita mengevaluasi diri dan tidak jujur, kesuwen salah ngomong, sering salah ngomong. Dan kata-kata salah ngomong ada orang ngomong salah. Terus kali-kali zaman itu bapak saya jualan ancur di daerah Temanggung itu loh, dari bapak anakku. Oh no, lah pokoknya. Poso-poso, karudul, terus bangkon ini ora hasil nih. Ya Allah, ini kan bangkon kok gagal mana? Kadang pulang, baru salahku ki Allah. Ya kurang poso mungkin salah. Maksud saya, kita ini kurang segar dengan seperti itu. Maka ternyata Nabi Sulaiman itu punya beberapa kisah dengan saudara-saudaranya, di mana Nabi Sulaiman itu disalahkan, tapi beliau itu mengevaluasi catatan. Ya syukur, minimal kita punya kebiasaan, kita akan mengevaluasi setiap 1 pekan sekali, syukur-syukur setiap sebelum tidur itu dievaluasi, baik perkara-perkara bisnis yang murni maupun perkara-perkara spiritual tadi. Itu menjadi kebiasaan Nabi Sulaiman. Terus habis itu wahabli mulkan, berikan kepadaku di situ abadnya kerajaan. Yo jangan yo terus kemudian kerajaan itu ya. Kalau laundry minimal kerajaan laundry lah. Paham kan? Kalau dengan apa kerajaan terjahit ya terjahit lah, paling lah atau apa. Kalau dengan apa premi misalnya kemudian ya raja yang premi lah. Kalau tidak sejawa karena sekutus itu monggo silakan, sehingga dengan itu nanti akan ada sekian ratus karyawan sak anak bojone melu kena manfaat, melu bisa mangan, melu bisa seneng, melu bisa sekolah, melu bisa mondok, melu bisa itu. Makin banyak yang kita sebutkan di dalam doa itu gak kerasa kalau di dalam itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa ada tuh ajarannya peduli pada orang lain? Malah takut. Apa ada peduli orang lain? Kanjeng Nabi pun tidak seperti itu. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina. Peduli banget. Sebelum meninggalnya saja yang disebut siapa? Maka jadinya raja bukan untuk diri sendiri, apalagi untuk gaya-gayanan mau kaya lewat antar mantan pelakson nyesel kurang apa lagi.
apalagi hanya untuk manas-manasi tau bosen iki wis tau manas-manasi. Iki niat model opo tau iki ngono. Jelas ya. Jadi benar di bagian niat itu akan lebih benar di yang lain. Kayak orang itu matematika itu loh. Nek nang ngarep wis bener ya beli. Tapi nang sampai ngarep wis salah dihitung terus ternyata itu apa? Sedang Rabbi firli karena wahadli la yambagi li ahadin min ba'di, yang tidak ada mengalahkan. Ya memang ya raja. Maksud tuh ya orang nasi ngalah gigi yo. Orang terus kemudian kejadian terus berarti aku kon koyo Nabi Sulaiman ya kuno aku tak munggah ning colo baru aku medhun untuk wahyu. Oh, mana kalian harus gitu-gitu amat. Dan tidak boleh dapat wahyu lagi kecuali wahyu ini, wahyu ini, wahyu. Ayo, tahu siapa? Jadi ada visi besar, ada visi besar. Hanya mau terima terus sama buka warung gitu, ngomong ya, tiba orang ngomong. Ya akhirnya kan gak repot, bener mau tiba orang. Bismillah, muka-muka isu manfaatmu. Ya, anakku kafe wis rampung mondok ya ono anak-anak adikku, anak-anak tanggoku muga-muga isu sekolah isu mondok. Wis nyambut gawe muga-muga makmur. Tak ajak salat gelem ya. Ora boleh dilebok rezeki bareng, tapi enak. Bisane ora gelem dijak salat kan ora tau nek apa-apa. Cedang? Lawila? Wahabli la yang bagi ya hadir berarti habis itu terakhir innaka antal wahhab. Innaka coba ya kita tahu itu yang kecil betul. Kata-kata innaka ini boleh pakai alif seperti ini, boleh tidak. Kata-kata innaka itu artinya sesungguhnya engkau, anta yakni engkau, bukan yang lain. Al-Wahhab Mahmudri. Wah ini benar-benar yang paling penting di sini. Poin pertama adalah suka evaluasi, poin kedua visinya besar. Poin ketiga itu pastikan memohonnya kepada Allah, bukan kepada Allah, bersandarnya kepada Allah. Sudah dikasih in itu artinya tauhid, penguat. Sudah dikasih ka itu artinya engkau, ditambah lagi anta, ya engkau bukan yang lain ya Allah. Ini kalau dalam sastra Arab powernya kuat banget. Karena hati ini penyakitnya itu harus ketemu orang suki, ketemu si A, si B, ada berharap, maka butuh benar-benar dibersihkan tauhid kita. Sang pemberi itu Allah Subhanahu. Saya kasih contoh dikit, ada orang namanya Hatim Al-Aqsam. Itu adalah seorang dari golongan para tabi'in atau tabi'in tadi. Hatim Al-Aqsam mau berangkat haji. Hatim Al-Aqsam mau apa? Berangkat haji. Dia sudah biasa mengedukasi keluarga. Dari sekian banyak yang dididik anak dan istri, biasanya yang agak sulit dididik siapa? Istri kan dia biasa bilang sama anak-anaknya begini, Nana, siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta langit dan bumi seisinya? Allah. Siapa pemberi rezeki di bumi langit seisinya? Allah. Pada saat dia mau berangkat haji, itu uang hanya bisa untuk sekitar 3 hari. Berangkat aja.
Pas berangkat saja kira-kira ditinggal, tapi orang tinggal duit oke, sing perlu siapa? Sama aku ya. Alhamdulillah. Tapi perebutan istri semangat suami. Kok ngaji wali kape sing gile-gile kuwi tok. Kayak gini. Benar. Begitu berangkat, benar. Setelah kurang lebih nyaris 3 hari, itu istri beliau itu bilang sama anaknya, ayahmu gitu. Jadi kan menurut kita. Tinggal orang tinggal apa? Sebagainya. Lu mau orang tinggal apa? Bagi setelah bingung tak kabeh. Anaknya itu terbiasa dididik sama ayahnya dengan bahasa persis seperti itu. Ibu, siapa pencipta langit? Ya Allah. Siapa pencipta Gusti Allah dan Pangeran dan musiknya Gusti Allah. Siapa pemberi rezeki seluruh langit dan isi bumi seisinya? Allah. Bapak itu pemberi atau penerima? Menerima. Yang pergi, yang baru saja pergi haji, itu pemberi atau penerima? Nek pemberinya masih ya? Masih. Ya, ngono Bu. Yo. Ini tuh harus fix di dalam hati kita, benar-benar final bahwa Allah lah pemberi rezeki. Mantap, final. Selain Allah itu sama-sama penerima. Ngono kok diarep-arep. Maka bahasa innaka antal wahhab itu harus mengatur. Tadi sudah saya katakan, orang yakin dengan yang tidak yakin itu beda. Nah, Allah setelah istrinya meninggal, yang pergi itu siapa? Kalau pemberi, kemana-mana. Yo, tapi mungkin yo melbu. Setelah Allah datang tamu itu dari kerajaan bilang, apa ini benar-benarnya hati langsung betul. Itu santai tidak ada. Tiba-tiba tamu dari kerajaan itu minum air putih. Terima langsung. Ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini terus kisah dalam Hilyatul Auliya ada di dalam beberapa kitab ada. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Ini air seger banget. Padahal kerajaan sejak 3 hari yang lalu, pastor rumahnya sejak 3 hari yang lalu itu sumurnya berhenti. Dan kami itu bingung, kesini tuh mau minta doa kepada Syekh Abdul Kalam, ulama, minta doa. Yuk malah ternyata sekalian di sini. Ini sumur dari ini air dari mana? Dari sumur kampus. Kalau begitu, mulai hari ini sampai nanti entah sumur kerajaan itu mulai mengalir lagi, kami ambil dari sini. Kira-kira dibayar atau tidak? Yang memberi siapa? Allah. Tidak pernah. Allah lah pemberi. Kata-kata innaka antal wahhab sejak awal Allah lah pemberi. Sehingga nek sampean orang kaya tuku, ya orang kan mesti siap-siap. Ternyata orang situ tuku deplong atau denggodus. Jawab, deplong atau denggodus? Gonduknya itu membuktikan kita tidak yakin sama pemberi. Dikira yang mau ngasih rezeki itu pemberinya. Kudunya kita yakin bahwa sing pemberi adalah siapa? Allah. Bukan pembeli. Tapi pemberi adalah Allah. Tidak jadi beli teman-teman sambil kita jadi lewati wajar, tapi kan kena ngomong dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibenahi orang tertentu kan, Sallallahu alaihi wasallam hanya Engkau ya Allah memberi rezeki. Gak jadi lewat itu kau punya 1000 jalan. Ya. Terakhir bentuk. Ojo mau sopo-sopo sini. Ya. Saya buka kitab tafsir
Namanya tafsir Jalalain, disarai lagi hasil lagi namanya tafsir Sawi. Di sana ada satu hadis yang buat aplikasi. Allah itu enggan, Allah tidak mau. Ayyarzuqal mu'min, ngasih rezeki pada orang mukmin, illa min haitsu la yahtasib, kecuali rezekinya itu tak terduga-duga. Jadi makin iman seseorang, makin banyak kejutan, surprise. Makin banyak surprise. Makin lemah iman kita, rezekinya makin hitungan. Betul? Di ngambil kiri gaji, ngambil dia kan masih itu dong. Nah, kalau itu habis benar. Betul atau tidak ini? Tapi makin iman, makin banyak kejutan. Maka mau dirangkum ngaji sejak sarang alam itu, sejak ATM unlimited bahkan sampai di alam kubur seperti itu. Terus kemudian sejak Rabbil Firli sampai Wahabli Mulkan, sampai yang terakhir Innaka membuatnya masuk ke dalam jiwa panjenengan, terus kemudian pelan-pelan mulai dipraktekkan, maka insya Allah akan banyak kejutan. Yang dapat saya sampaikan, tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Insya Allah. Jangan kalau mau kontak saya di Instagram biasanya. Instagram saya @kamaliat itu nanti kali aja. Karena setiap kita itu berbeda Pak. Jadi kalau ini ada 12 bab itu karena pendekatan setiap orang berbeda-beda. Ya secara umum sama, tapi setiap orang berbeda-beda. Kalau mau tanya-tanya, insya Allah saya balas. Di DM @kamaliat, insya Allah saya balas. Balasannya itu template. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak istighfar. Kamaliat, itu ya, insya Allah. Naik nomor WA ada usahanya. Nanti tanya yang bisa. Nah, penutup ini saya dapat kabar dari panitia. Ini lumayan bisa buat mempraktekkan ilmu. Ada bahasa infak pembangunan, tapi benahi dulu niatnya. Kalau sudah terbenahi, ya alhamdulillah. Artinya hal ini bukan untuk ciri, bukan untuk gaya-gayaan, apalagi keren-kerenan. Ini jelas adalah untuk memakmurkan bumi Allah ini. Infak pembangunan. Jadi nanti pas dengan infak ke 10 salam seperti ini, niat yang sejak tadi kita ngaji di bawah ini cara ini niat untuk kemanfaatan banyak orang, terus kemudian macam-macam tadi saya sudah sampaikan. Terus doa Nabi Sulaiman juga disampaikan. Ini ada pembangunan, ada model 3. Silakan nanti diambil semua terpilih. Wah, yang terserah. Ya, kalau yang lunas tentang dunia akhirat, tidak ada. Kasih contoh aja ya. Ini masih berapa menit? Setengah jam. Undangannya sampai 3:30. Undangannya. Ya, pokoknya ada kita selesai. Di undangan sampai 3:30. Mau tanya jawab atau lunas? Materi aja. Materi aja. Dengan saya ya. Nanti tanyanya di saya DM ya. Kalau ibu-ibu tidak punya DM, nanti tanya saja nomor ke beliaunya. IG-nya apa Mas? IG-nya tadi itu @kamliat. Kamliat. Ya itu. Tapi sebenarnya di sini di Subul Salam ini banyak juga asalin yang bisa dengan tanyai terkait itu semua. Karena saya ngaji seperti ini kepada Pak Haji Mahfud, kepada Pak Agung dan dari dulu sama menjelaskan. Alhamdulillahirobbil alamin. Kalau kita lanjutkan jadinya kita goreng apa?
Ya, mari bareng-bareng kita berdoa dengan doa. Al-Fatihah. Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal jalali wa syukru wa syukur. Allahumma ja'alna ya Allah jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijadah doa-doa. Silakan berdoa untuk hajat masing-masing, tapi yang luas manfaatnya. Isi doa itu adalah apapun asal menjadi fasilitas ibadah, fasilitas kemanfaatan. Silakan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya benar. Demikian yang telah saya sampaikan. Mulai nanti malam ini kan baca hari tahajud semua ya. Baca jam 2, bangun kamar mandi habis itu coba luaskan. Kalau kita berdoa lagi luaskannya, bukan untuk diri tapi semakin luas. Nanti kan demikian bila itu berlingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.